Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mufti. Yang saya hormati Kiai Haji Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Nyai Hajah Khairatul Idawati selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Widomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mufti. Yang saya sayangi dan saya cintai kedua orang tua saya dan teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novia Laili Mutaroh. Di sini saya akan menerangkan tentang halal haram terkait makanan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Yang pertama yakni makna global dari Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Yang pertama yakni ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ila akhir. Di sini diterangkan bahwa Allah menyuruhkan kepada seluruh umat manusia untuk memenuhi akad dan perjanjian. Perjanjiannya yakni baik dengan Allah atau sesama manusia. Kemudian Allah menghalalkan daging sapi, daging unta, dan daging kambing untuk dimakan, tapi setelah disembelih. Demikian juga Allah mengharamkan bangkai, darah dan daging babi sesuai ayat pengharaman. Dan Allah juga menghalalkan hewan buruan kecuali bagi orang yang ihram. Ayat selanjutnya yakni ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala syahrul haram wala hadiya wala qala'id ila akhirih. Di sini diterangkan bahwasanya Allah menegaskan agar syariatnya ini tidak ada yang mengingkari seperti hewan buruan itu halal dimakan bagi orang yang telah melakukan tahallul dari ihramnya. Selanjutnya Allah menghalalkan tolong-menolong antara sesama manusia dalam urusan takwa dan kebaikan. Sebaliknya Allah melarang tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Selanjutnya yakni ayat Hurrimat alaikumul maitat wa dam wa lahmul khinzir kama uhilla li ghairillahi ila akhirih. Di sini diterangkan bahwa Allah merincikan apa saja hewan yang diharamkan dalam ayat ini. Yakni dalam ayat ini ada 11 hewan yang diharamkan. Dan satu jenis perbuatan yang diharamkan yakni mengundi nasib. Yang diharamkan ini apa saja? Seperti yang diterangkan dalam ayat yang pertama tadi, seperti darah, daging babi, dan juga bangkai, dan seterusnya yang ada di ayat ketiga Quran surat Al-Maidah. Selanjutnya ayat yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu ila akhirih. Allah menutup ayat ini dengan menerangkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan syariatnya. Dan Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan keburukan. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang musyrik dulu sering haji ke Baitullah dengan membawa hadiyu. Hadiyu yakni hewan sesembahan, hewan untuk persembahan. Terus orang-orang muslim ini mengungkapkan kedengkian mereka. Lalu turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Lanjut kandungan hukum dari Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Yang pertama, akad-akad yang dimaksud dalam ayat ini itu akad apa sih? Ada perbedaan pendapat. Yang pertama, perjanjian yang dimaksud di sini atau akad-akad itu yakni perjanjian muamalah dan yakni jual beli dan hutang piutang atas diri manusia sendiri, seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang mana
Pendapat ini dibenarkan oleh Imam Al-Hasan. Selanjutnya perjanjian yang kedua yakni perjanjian syariat. Perjanjian syariat itu seperti puasa, haji, sholat, i'tikaf dan lain-lain. Ya, pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan At-Tabari. Yang terakhir yakni menurut ini yang betul, yang benar, bahwa Imam Qurtubi mengatakan kalau perjanjian yang dimaksud yakni perjanjian syariah juga muamalah, yakni kedua-duanya. Selanjutnya binatang ternak apa saja yang diharamkan dalam syariat, yakni yang pertama darah, bangkai, daging babi, hewan yang disembelih untuk persembahan, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang terjatuh, dan hewan yang tertanduk oleh binatang buas. Selanjutnya kandungan hukum nomor 3 yakni cara penyembelihan yang disyariatkan. Pertama, menurut Imam Malik penyembelihan tidak sah kecuali leher dan nadinya terputus. Menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Syafi'i cukup dengan kerongkongannya saja yang terputus. Bukan dua urat leher tidak perlu, karena dua urat leher ini saluran makan dan minum. Kalau menurut Imam Hanafi yakni cukup dengan memotong kerongkongan dan satu urat leher saja. Selanjutnya yang terakhir, kandungan hukum yang terakhir, bolehkah binatang buruan yang diburu oleh binatang yang terlatih? Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 4 diperbolehkan memakan hewan buruan yang telah diburu oleh binatang buas. Ya, dengan syarat bukan binatang buas, dengan binatang yang terlatih, dengan syarat binatang tadi terlatih. Demikian yang bisa saya sampaikan dari halal haram terkait makanan dari Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.